Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa dan harapan saya, semoga saudara-saudara saya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dilancarkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan, karena barang siapa yang melakukan sholat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tapi ada juga yang melakukan sholat hampir puluhan tahun tapi masuk neraka. Ada salah satu seorang ulama yang bernama Abu bin Hashim yang setiap harinya selalu melakukan sholat 5 waktu, dan sholat malam pun dirinya selalu tidak pernah putus. Hampir puluhan tahun dirinya mengerjakan sholat malam atau tahajud. Setiap orang tertidur malam, dirinya selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Abu Hashim bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Maka ditanya oleh malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu Hashim berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," kata Abu bin Hashim sambil menangis. Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam. Ketika yang lain sedang tidur, engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat gelap tergelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu." "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu Hashim kepada malaikat. "Engkau memang bermunajat kepada Allah,
tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah? Kata malaikat. Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, tetapi juga kepada sesama manusia, yaitu hablum minan nas, dan kepada alam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah serajin apapun, kalau niat memamerkan diri dianggap manusia, tidak peduli dengan kesusahan dan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sesekali ujub membanggakan diri karena kebaikan yang telah kita lakukan. Malah banyak dalam kisah dan hadis Rasul bahwa serajin apapun ibadah, kalau Anda kekenyangan, penuh harta, tetangga Anda kelaparan dan kesusahan, maka Anda akan masuk ke neraka. Semoga kita mendapatkan hikmah dari pelajaran yang sangat berharga ini. Perbaiki niat, janganlah Anda ibadah hanya karena hadiah surga dianggap di mata manusia, melainkan ibadahlah karena mengharap ridho Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang penting dari ulasan ini. Demikian yang saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.